Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuwasil darsana fi qiraat i'anatul mustafid di syarah kitab at-tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid lil Imam Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa atala umurahu fi sihhatin wa afiyah. Majelis Wahid wa Arba'in, pertemuan yang ke-41 dari kitab I'anatul Mustafid. Mazilna fi bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab wal azab. Kita masih di bab barang siapa yang menyempurnakan tauhid, niscaya dia masuk surga tanpa hisab, tanpa kesulitan wal azab, tanpa kesulitan di pengadilan dan tanpa azab. Qara'na hadis Husain bin Abdurrahman, hadis Ibn Abbas. Kita sudah membaca hadis Abdullah bin Abbas an Tariq Sa'id bin Jubair an Husain bin Abdurrahman. Bahwa Husain bin Abdurrahman terkena sengatan hewan berbisa di malam hari. Ya. Ini kisah di majelisnya Sa'id bin Jubair. Kisah di majelisnya Sa'id bin Jubair rahimahullah. Husain bin Abdurrahman menceritakan dirinya tersengat hewan berbisa. Ya. Maka Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain bin Abdurrahman, "Fama sana'ta, apa yang kamu lakukan? Kamu tergigit atau tersengat hewan berbisa, apa yang kamu lakukan?" Qala irtaqaitu, talabtu man yarqini. Wazan ifta'ala, ya, irtaqa, ifta'ala, ya. Ifta'altu, irtaqaitu. Wazan ifta'ala itu menunjukkan tolab, minta. Aku minta orang meruqyah diriku. Ya, kemarin sampai di situ ya. Syekh Shalih mengatakan qauluhu qala fama hamalaka ala dzalik. Kemudian Sa'id bin Jubair setelah mendapatkan jawaban dari Husain bahwa Husain minta orang untuk meruqyah dirinya, beliau bertanya, "Ma hamalaka ala dzalik?" Ya, apa dalilmu minta diruqyah? Ya, apa dalil kamu minta diruqyah? Syekh Shalih mengatakan hadza fihi anas salafa yatlubuna dalil ala ma yaf'alun wa ma yaqulun. Ini pelajarannya bahwa para salaf dulu mereka terbiasa yatlubuna dalil, nanya dalil ala ma yaf'alun, atas apa yang mereka lakukan, wa ma yaqulun, apa yang mereka katakan, ya. Tanya dalil. Ayatnya wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, Al-Bukhari mengatakan wala taqul, jangan kamu bicara, ya, perkara yang kamu tidak memiliki dalil, tidak memiliki ilmu tentangnya. Jadi ini para salaf biasa mereka nanya, ya, apa dalil? Ya, apa dalilmu? Wa fi talabid dalil 'alal madhhab wal ijtihad. Kebiasaan para salaf nanya dalil atas pendapatnya atau ijtihadnya.
ya, pendapat temannya, ijtihad temannya, ditanya dalilnya apa. Faman qala bi mas'alatin minal masail aw fa'ala fi'lan fa innahu yutlabu minhu dalil ala jawazihi. Barang siapa yang berpendapat satu persoalan atau melakukan satu amalan, maka dia dituntut mendatangkan dalil atas ya bolehnya pendapat atau amalan itu, atau ala masyru'iyatihi. Dia dituntut atau ditanya dalil, dituntut mendatangkan dalil atas disyariatkannya pendapat atau amalan itu minal kitabi was sunnah, dalil dari Al-Quran dan sunnah. Nah, zaman dulu kan belum ada mazhab-mazhaban, ya, zaman dulu belum ada mazhab-mazhaban. Mulai sekarang, ya, kita kaum awam ditanya mana dalilnya, ma hamalaka ala dzalik, apa dalilnya kamu mengamalkan ini, kamu berpendapat begini, ya, kesulitan menyebutkan dalil dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena membutuhkan ijtihad untuk memahami dalil itu. Pusing sendiri kan? Kamu kok puasa Ramadan? Kamu kok puasa? Ini Ramadan. Apa dalilnya? Ya, kamu puasa Ramadan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana di situ mengatakan wajib kamu puasa Ramadan? Kan enggak ada di situ. Ayatnya kan enggak bilang wajib kamu puasa Ramadan, kan enggak. Bingung kita. Ya kan? Iya. Maka ya, Imam Ahmad mengatakan iyyaka an tatakallama fi masalatin laisa laka fiha imam. Jangan kamu berpendapat, kamu beramal satu amalan, kamu berpendapat satu pendapat tanpa ada imam. Ya, tanpa ada imam, tanpa ada ya imam yang kamu contoh. Ya. Maka orang awam ditanya, ya, sulit menghafalkan Quran, ya. Dia jawab, ya ini pendapatnya, ya, mazhab Hambali, ini pendapatnya mazhab Syafi'i, ini pendapatnya mazhab Maliki. Tidak masalah, ya. Hadza adabus salaf rahimahumullah. Seperti ini adabnya para salaf. Ya. Rahimahumullah jami'an. Anahum la yaqdimun aw la yuqdimun ala syai'in. Mereka itu tidak akan melakukan sesuatu, berpendapat satu pendapat illa bidalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini para salaf dulu begitu, langsung ya kepada Al-Quran dan sunnah, khususan fi umuril ilaj, wabil khusus pada persoalan atau perkara-perkara pengobatan. Dalam perkara-perkara pengobatan. Kenapa? Li'anna nufus tatashabbats, ya, li'anna nufusa tatashabbatsu bi ayyi syai'in li talabi syifa. Karena ya, hati orang yang sakit itu biasanya tatashabbatsu, ya, biasanya berusaha kesana kemari, ya, lari kesana kemari
li talabi syifa. Ya, biasanya berpedoman pada apa saja dalam rangka untuk cari sembuh. Orang sakit kan gitu. Bedanya orang sakit dengan orang sehat. Orang sakit itu dia mau berbuat apa saja, berusaha apa saja untuk cari sembuh. Ya. Tapi ketika sehat, ya dia tidak berbuat apa saja untuk menjaga sehat, enggak. Ya, ketika sehat itu lupa kalau sedang sehat. Hatta walau kana ghairu masyru'. Bahkan meskipun yang ya dia tempuh untuk cari sembuh itu tidak disyariatkan. Ini penting ya. Perkara berobat aja ya, dalam Islam itu ada keterkaitan disyariatkan atau enggak disyariatkan. Tidak sembarangan. Fa Sa'id bin Jubair, jadi Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala an khasyya min hadzal amr, khawatir kalau Husain ini Ibn Abdurrahman ini berobat ya dengan tidak syar'i, berobat dengan tidak syar'i. Fa hadza fihi anal ilaj la yakunu illa bima dalla alaihi dalilun min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran bahwa berobat itu ya la yakun, tidak boleh illa kecuali bima dalla alaihi dalilun, kecuali sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak boleh sembarangan. Ya. Karena fisik kita ini bukan milik kita. Ya, nggak boleh sembarangan. Karena fisik kita ini bukan milik kita. Ya. Kalau malpraktek meskipun terhadap ya dirinya sendiri itu ada hukumannya, ada dendanya. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Jadi berobat tidak boleh kecuali berdasarkan ya dalil, berdasarkan yang ada dalilnya. Berobat ke dokter ada dalilnya nggak? Ke tabib? Iya, ada dalilnya. Ya, berobat ke tabib ada dalilnya. Iya. Bukan hanya terbatas dalilnya itu apa? Bekam, minum madu, ya, kai, ya dengan besi yang dipanaskan, bukan sekedar itu. Ya. Fi makna, yang semakna dengan itu. Ya. Minum obat semakna dengan minum madu. Ya, semakna dengan minum habat sauda. Ya. Minum obat. Amma dhahabu ilal musya'widhin wad dajjalin was saharah wal kadzabah fa huwa muharram. Adapun pergi berobat kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal, ya, para penipu, fahuwa muharram, maka haram hukumnya. Ya, berobat pergi ke dukun. Wa qad yakunu syirkan akbar. Lebih parahnya lagi bahkan bisa masuk kategori syirik akbar. Ya. Yukhriju sahibahu minal millah, menjadikan pelakunya murtad dari Islam. Ya, ini fenomena yang berat, berobat malah murtad.
Ya, itu paling rugi sudah. Penyakitnya nggak sembuh, tetap sakit, tetap tambah parah, terus murtad juga. Aduh, subhanallah. Ya, berobat malah murtad. Tambah bangkrut pula ya. Sudah berobat, murtad, bangkrut. Ya, sudah. Idza dzabaha li ghairillah, dalam berobat ya, pakai apa media nyembelih ayam untuk selain Allah Azza wa Jal, dan nyembelih kambing ya, auda'a ghairallah, berobat medianya dengan berdoa minta kepada kuburan, kepada jin ya, kepada arwah leluhur. Ustaghatha bil jin aw syayatin, berobat medianya minta tolong kepada jin atau kepada setan. Fa innahu, maka dia ini yakhruju minal millah, murtad dari Islam kalau berobat seperti itu. Walau faradna nahu syufi, meskipun andaikan dia sembuh dari sakitnya, nggak ada manfaatnya. Ya, berobat ke dukun, murtad dia, sembuh tapi. Berobat ke tukang sihir, sembuh, nggak ada manfaatnya. Ya, berobat ke tukang sihir, suruh bawa ular, wah, penyakitnya ditransfer, dipindah sama tukang sihirnya dari badannya ke ular, terus ularnya suruh nyembelih, disembelih. Syiriknya double-double ya, syirik perdukunan, syirik sihir, syirik nyembelih hewan, wis hewane juga ular ya, ras. Double-double. Walaupun sembuh ya, walaupun sembuh ya. Madza yanfa'uhu idza dhahabat aqidatuhu wa sahha jismuhu? Apa gunanya? Akidahnya hilang ya, jasmaninya, badannya sembuh, tapi akidahnya hilang, apa gunanya? Itu namanya mati sebenarnya ya kan? Lebih parah dari mati jasad. Hadza amrun wa babun khatirun jiddan. Ya, ini perkara ya, penting banget ini perkara. Ya, berbahaya sekali ini. Yajibu taharrusu minhu, harus dihindari betul-betul. Fenomena berobat malah murtad ini. Ada yang berobat ya ke pura, berobat ke mana lagi? Ke candi. Ya. Semacam-macam lah. Makanya Sa'id bin Jubair rahimahullah khawatir berobatnya Husain ini enggak syar'i. Ditanya dalilnya mana kamu? Qauluhu qultu haditsun haddatsanihi asy-Sya'bi. Husain menjawab sebuah hadis, dalilnya sebuah hadis. Ya, asy-Sya'bi menyampaikan hadis itu kepadaku. Ya. Hadza dalili ala ma fa'altu. Ini dalilku. Ya, ini dalilku. Dalil aku minta diruqyah karena disengat hewan berbisa, kalajengking, tawon. Ya, apalagi? Ular ya. Wa Sya'bi huwa Amir bin Syarahil, al-Imamul Jalil min a'immatit tabi'in. Asy-Sya'bi itu namanya Amir ibn Syarahil, salah seorang ya ulama besar dari kalangan tabi'in, muridnya para sahabat. Qala wa ma haddatsakum? Apa hadis yang Asy-Sya'bi sampaikan kepada kalian? Ya. Qultu haddatsana an Buraidah bin al-Husayb. Kata Husain, ya, Sya'bi menyampaikan hadis kepada kami dari Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu ta'ala. Buraidah bin Husayb al-Aslami min sahabati Rasulullah SAW.
Buraidah itu termasuk di antara sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa hadha at-tabi'i alladhi huwa Sya'bi yarwi an hadha as-sahabi. Jadi Asy-Sya'bi tabi'i, murid sahabat, meriwayatkan dari sahabat namanya Buraidah Ibnu Husayb. Kalau inna Nabi SAW qala la ruqyata illa min ainin aw humatin. Ya. La ruqyata yakni anfa wa asfa illa min ain. Ya. Tidak ada ruqyah lebih manjur, lebih bermanfaat dibandingkan ruqyah sebab, ya, ruqyah terhadap sakit sebab ain. Aisabatul ain bisababil hasad alladhi yakunu fi ba'dhin nas. Ya, disebabkan oleh pandangan atau komentar orang yang hasad. Ya. Idza nadhara ilal asya usibat ala athari nadharihi. Ya. Orang yang hasad, ya, di sana itu orang hasad, ada yang kalau dia ngelihat sesuatu yang dia, ya, hasad kepada sesuatu itu, ya, maka berpengaruh, ya, berpengaruh menjadi sebab sakit pada yang dilihat itu. Kenapa? Li'anna nadharahu masmum. Karena pandangannya beracun. Pandangannya apa? Beracun. Pandangan orang hasad beracun. Ya. Enggak kalah sama lesannya, ya. Lesan orang hasad beracun kan? Iya. Pandangannya juga ternyata beracun. Ya. Hadza min ajaibi khalqillahi subhanahu wa ta'ala qudrat, ini termasuk di antara, ya, keajaiban dan kudrahnya Allah azza wa jalla. Anahu yaj'al ba'dal anzar masmumatan, di mana Allah jadikan sebagian pandangan orang itu beracun. Idza nadhara sahibuha ila syakhs aw ila hayawan, orang yang punya, ya, hasad beracun ini, kalau dia ngelihat sesuatu, ngelihat orang lain atau ngelihat hewan, au ila syai', atau yang lain, atau sesuatu, usiba billahi azza wajalla, maka yang dilihat itu, ya, terdampak, ya, berefek buruk, ya, sakit. Tanaman dilihat, ya, mati, ya. Orang dilihat sakit, ya. Hewan dilihat sakit, mati, ya. Wal ainu haqq kama fil hadits qala sallallahu alaihi wasallam al ainu haqq walau anna syai'an sabaqal qadar la sabaqatul ain. Ya, hadza fi sahih, fi sahih Muslim. Namanya sakit sebab pandangan orang yang hasad, ya, pandangan beracun orang yang hasad itu benar-benar ada. Itu benar-benar ada. Seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, ya, maka itulah sakit sebab pandangan beracun orang yang hasad. Ya. Makanya kalau melihat sesuatu kita diajarkan membaca apa? Masya Allah. Ya. Masya Allah tabarok alaih. Ya. Masya Allah tabarok alaih. Waqad usiba rajulun fi ahdin Nabi SAW. Ada orang sakit di zaman Nabi SAW. Fatalaban Nabi SAW minal ladzi, ya, anahu an yaghtasila. Thumma, ya, uqidat ghusalatuhu wa subbat alal musab. Fasyufi biiznillah. Ya, maka Nabi SAW minta kepada orang yang pandangannya itu tadi beracun tadi supaya mandi. Kemudian air sisa mandinya, ya, diguyurkan kepada korban, ya, korban ain tadi. Maka biiznillah sembuh. Maka biiznillah sembuh. Nabi SAW yang minta orang itu mandi. Wa qala al-ainu haqq, ya. Dan beliau mengatakan sakit sebab ain, pandangan beracun orang hasad itu benar-benar ada,
Ya. Wa inis tughsiltum faghsilu. Kalau kalian diminta untuk mandi, ya, maka mandilah. Lalu airnya itu, sisa mandinya itu apa? Diguyurkan kepada kurban. Hadza huwa ilajuha, ini pengobatan sakit sebab pandangan beracun hasad. Anahu yu'mar al-a'in an yaktasila, ya. Orang yang pandangannya beracun tadi disuruh mandi, ya. Wa yaksil bawatina izarihi, mandi seluruh badannya termasuk di balik sarungnya, ya. Summa tusabbu hadhil ghusala 'alal musab, kemudian airnya tadi yang dipakai mandi tadi diguyurkan kepada yang jadi kurban. Fayushfa biidznillah kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembuh biidznillah sebagaimana hal itu dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika min ilajiha, demikian juga pengobatan orang terkena ain itu ar-ruqyah. Apa? Ruqyah. Bi an yuqra al-musabbil ain, ya, Fatihatul Kitab wal muawwidatan, dibacakan Al-Fatihah kepada kurban, dibacakan Al-Muawwidatan, ya, apa? Al-Falaq dan An-Nas. Jadi ruqyah yang la ruqyata illa min ainin, ya, ruqyah yang paling mujarrab itu pada orang yang sakit sebab ain. Au humatin, al-humah hiya ladghah min dzawati sumum, atau sakit sebab digigit hewan berbisa. Hadza mahalus syahid, ya, minal hadis lima fa'alahu Husain rahimahullah. Ini yang menjadi, ya, titik pendalilan dari hadis atas apa yang dilakukan oleh Al-Husain, oleh Husain rahimahullah. Thumma qaulu la ruqyata illa min ainin aw humatin qala ulama. Kemudian hadis ini, ruqyah yang paling mujarab itu pada sakit sebab ain atau sebab gigitan, sengatan hewan berbisa. Ulama mengatakan hadza min babit ta'kid la min babil hasr. Ini, ya, hadis ini memberi pelajaran penegasan, bukan pembatasan. Bukan pembatasan bahwa ruqyah itu hanya pada sakit sebab ain atau sebab hewan berbisa, bukan. Tapi penegasan, ya, bahwa ruqyah yang paling mujarab itu pada sakit sebab ain atau sebab hewan berbisa, ya. Faruqyah tanfa min ghairil ain wal humah aidan min sairil amrat. Ruqyah itu bermanfaat juga, manjur juga untuk penyakit-penyakit selain sebab ain dan sebab hewan berbisa, ya. Walakin anfa'u ma yushfa biruqyah hadzanil maradan al ain wal humah. Tapi yang paling manjur ruqyah itu untuk pengobatan sakit sebab ain dan sebab apa tadi? Hewan berbisa. Wa illa fa innar ruqyata tanfa'u aidan min jamil amrad, ya. Yang namanya ruqyah itu bermanfaat juga, manjur juga untuk semua penyakit biiznillah. Fa hadza min babil hasr an-nisbi wa ta'kid. Jadi ini artinya hadis ini penegasan, bukan pembatasan. Sekali lagi, kama qala la riba illa fi nasi'ah, seperti hadis yang lain contohnya, tidak ada riba kecuali nasi'ah, ya. Apa nasi'ah? Riba itu ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Riba fadl itu duit, ya, 100.000, ya, ditukar recehan 95.000, itu riba fadl, ya. Kalau riba nasi'ah itu, ya, nasi'ah itu kan tempo. Nasi'ah itu apa? Tempo, ya. Jadi, ya, tukar duit tapi nggak cash, ya. 100.000 rupiah ditukar receh, ya, tapi nggak cash, ya. Tukar 50 ribuan dua, ya, tapi adanya satu dulu, ya, yang 50 lagi nanti malam misalkan. Itu nasi'ah namanya, ya. Karena yang namanya tukar menukar emas, perak itu harus apa? Ya, cash.
harus sama dan cash. Ya. Itu nasiah. Kalau ditambahin bunga ya boleh, ya. Yang 50 besok ya boleh, tapi jadi 60.000 loh ya. Nah, itu double riba nasiah dan riba jahiliyah, riba fiduyun, ya, bunga. Nah, itu maknanya la riba illa fin nasiah, tidak ada riba kecuali ya pada yang tidak cash. Itu bukan pembatasan, riba itu hanya di situ aja. Kalau riba fadl enggak ada. 100 ditukar 95 bukan riba, enggak. Ma'ana hunak ribal fadl, ada ribal fadl namanya. Fa ma'nal hadis la riba illa fin nasiah, yani la riba a'dham wa asad min riba nasiah. Yani riba yang paling berat itu riba nasiah. Fa huwa asad min ribal fadl. Riba nasiah itu lebih berat dosanya daripada riba al-fadl. Ya. Li'annahu ribal jahiliyah, karena riba jahiliyah, riba nasiah itu. Kalau ya diutang ada bunganya, itu riba nasiah. Falaisa hadza min babil hasr wa inma huwa hasrun idhafi. Jadi bukan pembatasan secara mutlak tapi relatif. Walama ata Husain bin Abdurrahman bid dalil alama fa'al, ketika Husain sudah menyebutkan dalil atas apa yang dia lakukan, qala lahu Sa'id bin Jubair rahimahullah, kemudian Sa'id bin Jubair berkata kepada dia, qad ahsana man intaha ila masami ay athna alai. Ya, Sa'id bin Jubair memuji Husain. Ya, sawaba ala hadzal fi'l. Ya, benar yang kamu lakukan. Ya, benar yang kamu lakukan. Nahu amila amalan jaizan ubahan. Kamu sudah melakukan ya amalan yang dibolehkan. Wastadalla bidalilin sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu juga sudah berdalil dengan dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fata'addaba Sa'idu ma'al hadis. Jadi Sa'id bin Jubair beradab terhadap hadis Nabi SAW tadi. Lam yakun mithal ba'dul juhal ladzina idza balaghumul hadits wa huwa la yuwafiqu hawahum aw la yuwafiqu madhhabahum ya rahu yat'anun fihi akbar ta'an. Beda dengan sebagian orang-orang jahil, ketika disampaikan hadis kepadanya tidak sesuai dengan seleranya atau tidak sesuai dengan madhabnya, ya maka ya kemudian mencela hadis itu, ya mencela hadis itu. Jarrihun walaupun hadis fil Bukhari, ya mendoif-doifkan hadis, memalsu-malsukan hadis walaupun hadis itu ada di dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Fa innahum qalu fi hadits fil Bukhari hatta walau qala ar-rasul fa inna ma'naha laisa bisahihin indahum. Sampai-sampai mereka mengatakan walaupun Rasulullah SAW mengatakan hal itu, ya, tetapi maknanya tidak seperti itu kata mereka. Ya, tapi maknanya tidak seperti itu. Qala dzalika ba'dul kuttab fa hadza amrun khatir. Ya, sebagian ya penulis, ya sebagian penulis, sebagian jurnalis mengatakan seperti itu. Ya, meskipun dikatakan oleh Rasul, tapi itu tidak benar. Ya, seperti hadis tentang apa? Kencing unta, hadis tentang apa? Lalat, ya kan? Iya. Fahadha amrun khatir. Jadi ini ya hal yang sangat berbahaya. Tidak beradab kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Sa'id bin Jubair lama balaghahu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Sa'id bin Jubair rahimahullah, ketika disampaikan kepadanya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ahsana man intaha ila masali. Ya, memuji orang yang menyampaikan hadis itu, beramal berdasarkan hadis itu. Ya, sudah benar. Ya, orang yang beramal sesuai dengan dalil yang sampai kepadanya, hadis yang sampai kepadanya. Hadza huwa adabul ulama. Seperti ini adabnya para ulama. Ada adabus sahabah radhiyallahu tabi'in, sa'iraimatul ulama. Ini adabnya para sahabat, para tabi'in dan para ulama semuanya. Fahum yata'addabun ma'as sunnah idza balagathum an Rasulullah SAW. Mereka beradab, ya, apabila disampaikan kepada mereka hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Wallahu a'lam. Ya, jadi ini ya pelajaran hari ini, ya, tentang fenomena berobat, ya,
harus hati-hati jangan sampai berobat malah murtad ya. Wallahul musta'an. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.